Sebelum dimulai, sangat saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Pada video ini akan dibahas beberapa phrasal verb yang sering muncul dalam percakapan bahasa Inggris. Penting untuk mengetahui apa itu phrasal verb. Verb adalah kata kerja. Phrasal verb adalah kata kerja yang terdiri dari dua kata, yaitu gabungan antara verb dengan preposition atau kata depan, atau gabungan antara verb dengan adverb, kata keterangan, yang membentuk suatu pengertian yang berbeda bila kata kerja tersebut berdiri sendiri. Sebagai contoh kata kerja look, verb 2-nya looked, verb 3-nya looked, yang mempunyai arti melihat. Tapi bila kata kerja look digabung dengan kata depan for, look for, maka mempunyai arti yang berbeda, yaitu berarti mencari. Contoh kalimatnya, I have been looking for you since 2 days ago. Saya telah mencari kamu sejak 2 hari yang lalu. Berikutnya, beberapa phrasal verb yang sering muncul dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari dan penting untuk dimengerti serta dihafal. Yang pertama, find out. Find artinya menemukan, sedangkan find out berarti mencari tahu. Contoh kalimatnya, I will try to find out the answer. Saya akan berusaha mencari jawabannya. Berikutnya kata kerja take, took, taken, artinya mengambil. Sedangkan take off berarti melepaskan. Contoh kalimatnya, take off your shoes before entering my house. Lepaskan sepatumu sebelum masuk rumah saya. Berikutnya kata kerja think. Verb 2-nya thought, verb 3-nya thought. Think over berarti mempertimbangkan. Contoh kalimatnya, we have many ways to do it. Think over to get the best way. Kita punya banyak cara melakukannya. Pertimbangkan untuk mendapatkan cara yang terbaik. Berikutnya kata kerja keep. Verb 2-nya kept, verb 3-nya kept, artinya menyimpan. Sedangkan keep up berarti melanjutkan. Contoh kalimatnya, well done, keep up the good work. Bagus sekali, lanjutkan bekerja dengan baik. Keep up juga berarti mempertahankan. The enemy kept up the bombardment day and night. Pihak musuh terus-menerus mempertahankan pemboman sepanjang hari. Berikutnya whip. Kata kerja keduanya whipped, ketiganya whipped, artinya mencambuk. Sedangkan whip up berarti memasak, tapi proses memasaknya atau membuat makanannya memerlukan waktu yang sangat singkat. Sebagai misal membuat sandwich, tentunya hanya memerlukan beberapa menit saja. Whip up ini mirip dengan kata kerja cook, memasak, yang biasanya memerlukan waktu yang relatif panjang. Contoh kalimatnya, I will whip up the sandwich during my break. Saya akan buat sandwich waktu istirahat. Berikutnya kata kerja break. Verb 2-nya broke, verb 3-nya broken, artinya mematahkan atau merusak. Sedangkan breakdown mempunyai 3 arti yang berbeda, yaitu berarti rusak, merasa sedih, dan arti ketiga membagi sesuatu. Untuk arti rusak, contoh kalimatnya, my car broke down yesterday. Mobil saya kemarin rusak. Kedua, arti breakdown adalah merasa sedih. Contoh kalimatnya, Annie breaks down because she doesn't pass the exams. Annie sangat sedih karena dia tidak lulus ujian. Adapun arti breakdown ketiga adalah berarti membagi sesuatu. Contoh kalimatnya, my boss break the tax down so we can work on it easily. Bos saya membagi tugas, jadi kita bisa bekerja lebih mudah.
Berikutnya kata kerja fill. Verb 2-nya filled, verb 3-nya filled, yang artinya mengisi. Tapi kalau fill up, berarti mengisi sampai penuh. Contoh kalimatnya, I fill up the glass with milk. Saya isi gelas dengan penuh susu. Atau, saya tuangkan susu ke dalam gelas sampai penuh. Berikutnya kata kerja make. Verb 2-nya made, verb 3-nya made, yang artinya membuat. Tapi make up artinya mengada-ada. Contoh kalimatnya, Budi made up a story about why he was late. Budi mengarang cerita atau beralasan dengan mengada-ada tentang keterlambatannya. Berikutnya kata kerja turn. Verb 2-nya turned, verb 3-nya turned, artinya berbelok. Tapi turned up artinya membesarkan volume atau membesarkan suara. Contoh kalimatnya, could you turn the radio up? Bisakah Anda membesarkan volume radionya? Turn up juga bisa berarti muncul tiba-tiba. Contoh kalimatnya, she turned up in my house when I was in the garden. Dia muncul di rumah saya secara tiba-tiba sewaktu saya ada di kebun. Berikutnya kata kerja blow. Verb 2-nya blow, verb 3-nya blown, yang artinya meniup. Sedangkan blow up artinya membesar-besarkan sesuatu. Contoh kalimatnya, they blow the story up. Mereka membesar-besarkan sebuah cerita. Blow up bisa juga berarti meledakkan. Contoh kalimatnya, the soldier tried to blow up the bridge. Seorang tentara berusaha meledakkan jembatan. Berikutnya kata kerja come. Verb 2-nya came, verb 3-nya come, artinya datang. Sedangkan come across artinya menemukan tanpa sengaja. Contoh kalimatnya, if you come across my wallet while you are in the class, please give it to me. Bila Anda menemukan dompet saya di kelas, mohon berikan ke saya. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantu subscribe, like dan share ke grup WA dan grup Facebook, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.